Bapak, saya harus memanfaatkan progres ada 4 Kabupaten Pendidikan, Kabupaten Hukum, ODCP, OB yang dibuka jalan baik menjadi OCP nambah 14 Pak, bukan 10 hari. Nambah 4 hari terjadi diberi tugas Pak. Kemarin kata Bapak Presiden 10 OCP Pak, tapi sekarang harus tambah 4. Ditambah lagi satu lagi adalah kurikulum guru Cirebon. Maka tugas saya yang harus dilaksanakan tahun ini harus ada progres yang signifikan. Dan kali juga saya secara pribadi ketika masuk ke dalam kabupaten Bogor juga, yaitu Kabupaten Pendidikan, Kabupaten Hukum, saya distribusikan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Keempat adalah peningkatan kualitas sekolah, dan kelima adalah pemerataan sekolah. Lima kegiatan dan terus berproses. Kalau mungkin yang ketiga ini terkait dengan distribusi tenaga pendidik, tahap pertama kita sudah siapkan 50 ya Pak Sekres ya. Kita usulkan ke BKPSDM. Nanti mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian dan harus disosialisasikan dengan KR ketika nanti ada guru SD yang ditugaskan atas perintah bupati. Jadi tidak lagi reguler harus ada proses dan sebagainya tidak. Tapi ini perintah KPS langsung. Ini adalah ikhtiar pemerintah daerah melalui dinas pendidikan bagaimana itu kesejahteraan tenaga pendidik akan mendekatkan tenaga pendidik yang jauh lebih dari 10 kilo. Nanti untuk pendidik selain tadi, selain dokumentasi dan laporan yang terkait dengan tugas pokok bagi itu, sehingga kami nanti akan bisa memetakan apa saja yang telah kita lakukan, kelebihan apa yang telah kita laksanakan, dan kekurangan apa yang belum kita kembangkan. Nah, sehingga itu menjadi rancangan program kita ke depan untuk kita mengembangkan program-program selanjutnya yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, selain daripada pengembangan tupoksi seperti itu dalam pelaporan dan dokumentasi, kami juga nanti mengharapkan adanya dukungan untuk pemenuhan pengolahan data terkait dengan masalah satu jumlah lembaga pendidikan. Berarti kalau di pendidik itu di informal dan non formal itu ada kelompok bermain, kemudian ada SPS, apalagi TPA, kemudian kan ada apa koper, yang ada A, B-nya itu apa? Koper A, koper B, ya. Kemudian apa lagi yang kalau tidak salah ada fosfaku namanya, fosfaku ya. Nah itu. Jadi kami menginginkan data lengkap terkait dengan lembaga pendidikan yang ada di wilayah binaan pada itu. Selanjutnya, kalau bisa Bapak Ibu nanti bersilaturahmi ke pemerintah desa di wilayah kecamatan Pak Ibu, di wilayah binaan Pak Ibu terkait dengan jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk, kemudian usia, gitu kan, dan seterusnya. Ya, profil desa. Ya. Nanti kami ingin melihat data otentik tadi APS, kemudian UHS, RTS, gitu kan. Sehingga kita akan bisa menemukan satu APK dan APM. Maka kami membutuhkan data otentik dari Bapak Ibu, gitu ya. Kami juga nanti akan bersilaturahmi dengan BPMD, ya. Nah, tapi gitu, supaya ada nanti penyanding data yang lebih banyak, berarti lebih bagus. Nah, sehingga kami nanti mengharapkan kalau seandainya ada kelonggaran Bapak Ibu, Bapak Ibu diharapkan bersilaturahmi ke setiap desa wilayah Bapak Ibu, untuk bila menggali data penduduk. Formatnya dari mulai nomor
nomor, kemudian nama, kemudian usia, ya, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan dan pekerjaan. Cukup lah. Usia, pendidikan dan pekerjaan. Cukup. Yang kita utamakan adalah pendidikan. Apakah pendidikannya dari mulai yang terkecil, ya, yaitu pre-primary, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah itu. Kemudian Pak Ibu, yang nomor 3, jumlah anak 0 sampai 6 tahun. Nah itu kami harapkan nanti untuk satu format dengan APS kalian. Nanti format kita kasih juga. Selanjutnya ini jumlah anak yang melanjutkan pada jenjang. Jadi kalau data tadi, data jumlah penduduk tadi Pak Ibu sudah miliki, maka tentunya nomor 3, 4, 5, 6 itu bisa Pak Ibu langsung letakkan. Ya kan? Karena di sini adalah jumlah anak yang pada jenjang pendidikan di kelompok bermain, kemudian jumlah anak yang berada pada taman kanak-kanak, kemudian jumlah siswa yang berada pada pendidikan jalur setara. Nah, ini yang kita butuhkan. Yang nomor 7, nomor 8, seandainya Pak Ibu nanti mau, kita akan kasih formulanya bagaimana menghitung APS dan APM. Kalau seandainya sudah ada, silakan. Selanjutnya terkait dengan masalah pamong budaya, yang kita lakukan. Satu, kita ingin tahu hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya. Kemudian